sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Oke? Duduk sikap suara unduhan. Oke, kita mulai berdoa dimulai. Absen dulu ya. Ibu mau nih, kalau ibu absen, kalian harus jawab pakai suasana hati kalian. Contohnya, misalnya Ibu Dian, aku lagi sedih Ibu. Nah, kalian langsung ekspresikan pokoknya. Kalau kalian misalnya lagi senang, berarti kalian harus dapat semangat. Kalau kalian lagi sedih gitu, kalian sesuai dengan ekspresi kalian. Pokoknya keadaan hati kalian saat ini. Oke? Kalian pengen tahu nih, kalian tuh tadi ada yang lemes, baca doanya sambil tiduran, ada yang semangat. Nah, makanya Ibu mau minta kalian absen harus pakai suasana hati kalian. Oke? Cindy Mujahida hadir. Oh, hadir, tapi jangan pakai senang. Oh, Cindy senang. Alhamdulillah. Kenapa tuh Cindy senang? Karena tadi pagi makannya pakai ayam. Wih, alhamdulillah, enak tuh. Semangat terus pokoknya. Tapi kita hari sama siang, kamu harus semangat nih. Jangan sampai nanti kalau senang sepi lagi. Oke, selanjutnya Amelia Fadila. Amelia, kenapa sedih? Nah, apa Amelia? Tadi pagi nggak sarapan. Dan nanti istirahat jajan ya. Nanti jajan dalam sama sendiri. Oke, sudah semua hadir berarti hadir semua ya. Alhamdulillah, semua bisa hadir di pelajaran ini. Oke. Nah, setelah ini kita akan memulai pembelajaran bahasa Indonesia. Ada yang tahu gak nih hari ini kita akan belajar apa? Coba sekarang buka buku bahasa Indonesia-nya, buku tulis sama buku LKS. Buka LKS-nya halaman 5 di bab 1 ya. Karena ini gabung. Jadi kita akan belajar tentang mengenal tanda. Dalam bahasa Indonesia itu kan ada. Di sini siapa yang hobinya membaca? Kalau yang hobinya membaca, atau pokoknya kalian sering baca buku pelajaran, buku cerita, buku novel, buku komik, itu kan semua ada kalimatnya. Nah, pasti kalian kan pernah membaca. Bahkan buku pelajaran ibu pun pasti kalian pernah membaca. Mungkin untuk yang belum bisa baca, nanti
pasti kalian tahu nih ada tanda baca, ada yang harus kita baca lebih lanjut, ada yang harus kita bacanya berhenti. Pokoknya nanti kita bahas ya. Pokoknya kalian pasti semuanya pernah baca, kalian pernah melihat sebuah tulisan yang ada tanda-tandanya, tanda-tanda baca. Nah, tanda baca, apa sih tanda baca? Tanda baca itu ya tanda. Tanda itu adalah simbol yang digunakan untuk apa? Untuk mengetahui struktur kalimat yang mana yang harus berhenti, yang mana harus lanjut, yang mana harus perintah atau tanda tanya. Nah, itu kita akan mengenal. Nah, kita hari ini kita akan bahas 3 tanda baca dulu. Karena kan kalau banyak-banyak kan pasti bingung. Gue mau kasih 3 contoh. Yang pertama, semua kan? Itu bentuknya bulat, tapi bukan bulat lingkaran, tapi apa enggak? Titik kecil yang ada di bagian ujung kalimat. Nah, bentuknya hanya satu titik. Itu adalah tanda bentuknya bulat. Nah, tanda titik ini biasanya gimana sih kita melihatnya? Nah, tanda baca titik itu biasanya ada di akhir kalimat. Nah, titik ini, kalau fungsi tanda titik ini adalah sebagai apa? Sebagai tanda berhenti. Itu fungsinya. Titik itu sebagai tanda untuk berhenti, untuk mengetahui mana yang harus kita baca lanjut, mana yang harus kita baca titik. Contohnya, ibu pergi ke pasar, titik. Baru nanti lanjutnya kalimat berikutnya. Jangan jadi ibu titik, lanjut ibu pergi titik pasar titik. Bukannya gitu, tapi bacanya jadi bukan dibacanya ibu titik pergi pasar, tapi ibu pergi ke pasar. Karena pada titik ini artinya adalah yaitu berhenti. Kalian tahu lampu merah itu ada lampu lalu lintas itu ada 3, merah, kuning, hijau. Kalau lampu merah itu artinya berhenti. Kalau lampu kuning itu siap-siap. Kalau lampu hijau itu artinya jalan terus. Nah, tanda titik ini seperti lampu merah, yang artinya kita harus berhenti dulu, baru bisa melanjutkan ke kalimat berikutnya atau ke perjalanan berikutnya. Selanjutnya yang kedua,
biasanya kalau ditulis dalam bahasa Indonesia itu menggunakan kalimat tanya, bukan kalimat titik. Misalnya siapa namamu titik, itu nggak ada, kita nggak berarti nggak butuh respon jawaban apa-apa. Tapi kalau misalnya ada tanda titik, ada tanda tanyanya, berarti kita menanyakan sesuatu. Siapa namamu? Rumahmu di mana? Ya. Yang ketiga, itu adalah tanda koma. Pembarannya titik, tapi kalau kita kan titiknya belum. Kalau koma itu kayak koma 9. Koma 9. Ya seperti koma 9. Jadi kalau ada tanda koma yang bentuknya kayak ekor 9 itu, artinya kita harus berhenti terlebih dahulu. Kalau tadi tanda titik itu seperti lampu merah, kalau tanda koma itu seperti lampu kuning. Kenapa? Karena lampu kuning itu bentuk bersiap-siap untuk melanjutkan ke perjalanan berikutnya. Sama tanda koma juga. Misalnya contohnya seperti itu. Kelihatan nggak? Ibu membeli buku, pensil, dan tas. Setelah kalimat tas itu kalimat titik. Kalimat titik tidak digunakan biasanya di akhir kalimat. Kalau tanda-tanda itu biasanya di akhir kalimat, tapi tidak perlu diakhiri dengan titik di depan tanda tanya, tapi yang ada di bawah tanda tanya. Jangan sampai bingung. Pokoknya kalau ada yang nanya, kalau ada yang titik, ada kalimat tanya ini, berarti dia nanya sesuatu. Kalau misalnya dia ada tanda ini, berarti dia akan dari kalimat tempat titik. Baru nanti dia melanjutkan kalimat selanjutnya. Tapi bagian dari akhir kalimat. Kemudian kalau tanda koma itu biasanya kita berjenis dengan, jadi kalimatnya posisi nyambung, tapi pembacaannya harus ada jedanya. Ibu membeli buku, pensil, tas, dan tas. Titik. Nah, itu udah di akhir kalimat. Nanti setelahnya kalimatnya akan berbeda lagi. Paham? Nah, punya lagu biar kalian mengenal dan menghafal tanda-tanda baca ini dengan mudah dan gampang. Nah, sini gue mulai dulu ya. 1,
tanda seru itu insya Allah besok kita akan bahas. Karena sekarang kita tinggal dulu tanda apa tadi? Tanda titik, tanda koma, tanda tanya. Nah besok tanda seru dan lain sebagainya. Nah tadi ada tanda titik. Tanda titik itu biasanya untuk di akhir kalimat. Kalau tanda koma itu untuk memisah kalimat. Kalau tanda tanya untuk kita bertanya. Sama tadi yang disebutkan. Kalau tanda titik berarti tandanya kita harus berhenti. Kalau tanda koma kita berhenti sebentar untuk melanjutkan. Kalau tanda tanya artinya kita untuk bertanya. Nah, ibu ngasih tugas juga ya. Tapi harus hafal. Nah ini mau kasih ada soal misalnya tulis ya. Di sini perintahnya adalah berilah pembaca yang sesuai ya. Nomor satu, ibu menulis saya lewat jalur begini. Kalian kasih tanda baca yang sesuai. Boleh kalian tulis langsung di kalimatnya, lalu kalian tulis di saya di kata kedua. Yang kedua, ibu masak saya di dapur. Di kalimat apa yang sesuai? Terus yang ketiga, gimana tempat ini? Kalian kalian kasih soal, kalian kasih jawaban yang sesuai dengan apa yang diulis. Oke, dikerjakan ya. Ya, bagaimana semuanya sudah selesai biasa? Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Di sini yang pertama apa? Membeli sayur, wortel, jamur, dan labu. Tanda baca apa yang sesuai? Apa? Tanda koma. Tanda koma di mana nih? Di membeli sayur, wortel, jamur, dari labu. Apakah cuma sampai situ aja? Perlu tambahan lagi itu? Karena dia di akhir kalimat. Yang selanjutnya, ibu memasak sayur di dapur. Tanda apa yang cocok? Tanda titik. Kemudian tanda yang ketiga, di mana tempat tinggalmu? Itu kalimat apa berarti? Kalimat tanya. Berarti kita pakai tanda tanya. Terus semua? Oke. Beri tepuk tangan kita semua. Terima kasih. Kita sudah selesai pembelajaran kita di materi tanda baca. Mungkin insya Allah besok akan bisa pakai lagi untuk materi selanjutnya dan untuk mengulas materi ini. Nah, tadi yang sudah disampaikan ada tanda baca, ada tanda titik, tanda koma, tanda tanya, dan nanti insya Allah tanda seru, nanti dan lain sebagainya. Nah, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan ya senantiasa kalian bisa mempraktekkan lagi nanti ketika kalian membaca buku atau kalian menulis, membuat cerita, membuat puisi, membuat pantun, semuanya. Semoga kalian bisa mempraktekannya dan sudah kalian ketahui. Untuk lagunya jangan lupa dihafalin ya. Nanti gue pengen lihat kalian untuk menghafal lagu. Oke?
Sekian dari pembelajaran Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very